go, yo, go, go. Dari sisi non-business, ini nggak kalah penting. Yang dilihat adalah dua hal. Dua hal ini sebenarnya berkaitan sih. Yang pertama, yang paling penting banget, yaitu people nih. Tadi kita udah bicara mengenai people. Tim kita ini seperti apa sih? Apakah kita bisa saling dukung satu sama lainnya? Atau itu. Dan yang kedua, dari sisi people ya, masih people, apakah kita punya kredibilitas yang dikenal sama orang? Apakah kita punya kredibilitas yang bisa dipertanggungjawabkan? Apakah kita punya kredibilitas yang memang investor ini tahu? Jadi pada saat orang lihat gitu ya, bayangin nih misalnya ada si A yang nggak dikenal, mungkin punya kemampuan bagus, mungkin. Pada saat muncul ke investors, tapi investornya nggak tahu dia siapa. Nah, investor akan cari tahu dulu gitu. Ada proses kan di sana kan. Akhirnya ngetes dulu startupnya nih yang mau diinvest. Tapi kalau timnya ini atau orang-orang dalam tim ini sudah punya kredibilitas yang dikenal sama si investors, begitu datang, wah, lu ya, wah, oke, bikin bisnis apa lagi sekarang? Wah, ayo, ceritain dong ke gue dong, gitu ya misalnya. Jadi kredibilitas yang dikenal atau track record yang dikenal sama banyak orang plus investor ini penting banget. Terus yang jadi pertanyaan, kok kalau misalnya gue nggak punya link atau nggak punya orang-orang yang gue kenal gitu, atau gue nggak punya nama, gimana? Itu kan jadi pertanyaannya suka gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama pasti lakukan personal branding. Setelah kita lakukan personal branding, kita juga bisa attach sama orang-orang atau organisasi yang memang punya kredibilitas. Contohnya misalnya Idea Cloud misalnya. Kalau nggak salah Idea Cloud punya inkubator ya misalnya ya. Jadi misalnya masuk ke inkubatornya, pada saat keluar dia bisa bilang, halo Pak, atau halo Ko, atau halo misalnya siapa gitu misalnya. Saya ini Albert, saya lulusan dari Idea Cloud Incubator. Nah, ini kan yang dibawa nama Idea Cloud-nya kan. Jadi itu yang disebut dengan menunggangi kuda yang baik gitu misalnya gitu ya, bahasanya patung gitu. Balik lagi patung lagi. Nah, kalau kita nggak punya nama sendiri, berarti kita harus attach sama nama yang lebih besar. Being lulusan dari salah satu inkubator terbesar atau berlulusan ternama, ini helps banget. Kalau kita nggak punya nama dan kita lulusan dari inkubator, kan berarti kan investor akan ngeliat, oh, Idea Cloud yang punyanya Pak Hermanto, oh misalnya kayak gitu. Nah ini kan udah sangat membantu. Berarti kamu punya skill yang udah diasah dong ya, gitu ya. Dan ini investor akan mulai berpikir, oh oke, berarti orang ini sudah teruji, gitu. Orang ini sudah dikasih pembelajaran bagaimana caranya membuat bisnis yang baik. That's why sekali lagi kalau kita punya personal branding yang bagus, itu nilai plus. Tapi kalau kita nggak punya personal branding, pilihannya adalah membangun personal branding atau attach ke orang atau organisasi yang dikenal seperti kayak Idea Cloud misalnya kayak gitu. Itu berkaitan dengan people. Dan yang terakhir, ini how to convince the investors. Jadi kalau kita punya track record bagus dan lain sebagainya, tapi kita nggak bisa convince investors, ya ujung-ujungnya ya udah, investor juga nggak yakin buat taruh uangnya di sana gitu. Sebenarnya bukan masalah uang doang, tapi investor nggak yakin bahwa kalian serius, nggak yakin kalian bisa capai mimpi kalian, gitu ya. Waduh, itu poin minus luar biasa buat startup kalau misalnya mau di-invest sama investors. Sebenarnya bukan cuma startup sih, bisnis konvensional pun demikian. Kalau bisnis konvensional kita nggak bisa yakinin, nggak bisa convince investors kita, ini ujung-ujungnya investornya merasa kayak, kayaknya gue yang gak yakin sama bisnis ini gitu. Tapi yang jadi pertanyaan, gimana cara convince investor gitu kan? Ini suka jadi pertanyaan nih, kok lu kan teori doang, gimana caranya supaya kita bisa convince investor? Nah, sebenarnya jawabannya adalah yang tadi. Dari sisi bisnis, kita harus jelasin ke investor kita bahwa kita punya PSB, SB yang baik. Satu itu. Yang kedua, dari sisi non-bisnis, kita punya personal branding yang baik, kita punya kredibilitas yang bagus. Kalau kita nggak punya kredibilitas, ya balik lagi, attach lah sama orang yang bagus, yang punya personal branding yang baik, punya kredibilitas yang bagus, atau masuklah ke inkubator kayak Idea Cloud Incubator misalnya, contohnya gitu ya. Jadi pada saat lulus, udah bisa bawa, balik lagi tadi, saya Albert, saya lulusan dari Idea Cloud Incubator. Wah, itu kan satu hal nilai plus. Jadi kalau boleh saya rangkum sekali lagi, bisnis yang dilihat sama investors, dari sisi bisnis adalah PSBSB, problem,
solution, better, cheaper, faster, scalability, dan business model. Dari sisi non-business, people, dan how to convince investors. Gitu ya. Jadi ada 7 hal sebenarnya kalau kita mau lepaskan itu semuanya dari 7 hal tadi. Kurang lebih begitu, Sabina. Oke, thank you Kak Albert.